Pak Haji, apa yang menjadi pertimbangan Pak Haji lebih memilih anak-anak yatim di usia 10 tahun ke bawah? Karena anak yatim tuh ada di Al-Quran. Satu, dibahas-bahas terus tuh tentang anak yatim. Ya. Dan Nabi Muhammad juga pakai anak yatim. Bahkan dia waktu mau ke Madinah, beli tanah yang dibuat Masjid Nabawi, itu tanahnya anak yatim. Nah, saya pikir-pikir, senakal-nakalnya anak yatim masih ada berkahnya gitu loh. Dibandingin kalau bukan yatim. Udah deh saya coba. Nah, waktu itu kita memang kelilit hutang ya. Nah, kita coba yatim dari 1, 2, 3 sampai sekarang 2000. Nah, kelebihan lagi, kita nih suka pengen nanya, apa ya balasannya dari Allah? Nah, kadang tamu-tamu suka tanya, Ji, gimana nih balasannya nih, gue udah sedekah, nggak boleh diintip. Buktinya ketok magic aja nggak boleh diintip cara kerjanya. Maksud cara kerjanya Allah pengen diintip? Nggak boleh. Kamu tinggalin aja pelan-pelan, nanti Allah balas. Gitu. Makanya kalau teman-teman, Ji, kalau saya pengen naik kapten jadi mayor atau AKP pengen jadi kompol, sedekahin 12 kali gaji. Nah, itu nanti dimasakin buat makanan kesukaan kalian. Itu luar biasa, Mbak. Di posisinya harusnya orang mesti lobby, dia tidak usah lobby. Kamu lobby aja langsung ke Allah. Memang di tempat kita agak unik. Kan kebanyakan gini, Pak Haji doain saya dong. Doain. Saya aja doain istri sama anak saya aja, ngapain doain kalian? Jadi gimana dong? Kamu doanya ke Allah, nanti anak yatim aminin. Jadi doa kita tuh pesawat, amin anak yatim roket. Nah, sedekahnya tuh bahan bakar. Jadi pesawatnya larinya kencang. Tapi kalau nggak ada roket, larinya lemot. Terkabul sih, tapi lemot. Kalau nggak ada sedekahnya, ibarat kayak kita SMS-an, pulsanya kurang cukup. Jadi nggak ke pending, nggak kekirim. Ini roket ini memang harus di bawah 10 tahun? Harus di bawah 10 tahun. Karena di bawah 10 tahun dia masih lugu. Karena kalau udah SMP, udah SMA, Udah akil baliknya. iya, dia udah ini. Dan anak yatim kita kan, kita kelebihannya nih, di sana punya kuda. Kita punya kuda 60 ekor. Dia tuh hobi naik kuda. Jadi anak yatim naik kuda. Kita punya diajarin kuda. juga olahraga gitu kuda. mereka ya. Terus kita punya burung Selain merpati Hafiz. hias. Kita punya kambing, kita punya kerbau belang. Ini pengusaha susu kambing katanya nih. Iya, susu kambing. Pak Haji ya. Jadi susu kambingnya tadinya dijual ke tamu, seliternya 100.000. Sekarang susunya dijual ke Allah. Jadi susunya buat anak yatim gratis. Buat pertumbuhan. Jadi anak-anak kecil yang minum susu kambing, dia tidak mudah batuk, pilek karena dia punya imun. Jadi kalau anak-anak yang, karena susunya lemaknya berantai pendek, beda sama susu sapi kan bisa nggak cocok pencernaan. Akhirnya susu kambingnya daripada dijual ke tamu, ke orang, dunia yang didapat, udahlah jual ke Allah aja. Dalam bentuk dikasih anak yatim gratis. Sapi juga kita nggak jual ke jagal. Kita ada 300 ekor. Itu sapinya nggak dijual ke jagal. Jadi sapinya dipotong, dagingnya dibagiin anak yatim, berperbaikan gizi. Bapak mohon maaf, ini mohon maaf, pertanyaan unik nih. Kan Bapak harus mengeluarkan biaya ya untuk memuliakan anak yatim tadi. Nah, bagaimana caranya Bapak memutar roda ekonomi Bapak nih sehingga hal itu bisa dilakukan terus? Kita punya sapi, sapinya kita jual setiap tahun Idul Kurban. Nah, pembelinya tuh tamu-tamu yang pada datang ke tempat kita. Terus kayak misalkan, Pak Haji, saya punya kasus nih. Saya tidak mau ini, karena saya tidak melakukannya. Coba kamu beri persembahan kepada Allah. Kamu potongin sapi, dagingnya dibagiin anak yatim. Jadi sapinya dia beli, dagingnya dibagiin anak yatim. Kepala, kulit, jeroan, kaki tidak dibagiin anak yatim. Disimpan di freezer, nanti buat bikin sotomi Bogor. Kesukaannya dia. Oh gitu. Jadi kita memang agak unik. Kapan itu menu sotominya? Mau ya? Minggu. Nah, kelebihan kita nih setiap malam kita ada tahajud bersama anak yatim di Bogor. Jadi tamunya tuh banyak yang pada tahajud. Jadi nanti anak yatim 10 tahun ke bawah tuh pada sholat tahajud dari jam 1 sampai jam 3. Nah, tuh sotomi keluar menunya. Oke. Sotomi Bogor.